sendiri. Katakan kaulah kuatku, engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Yesus yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Kaulah kuatku, engkaulah kuatku, amin, yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku kami dapat menjalani kehidupan kami, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Yesus yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan kaulah kuatku, engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Hanya Engkau pengharapan dan kekuatan dalam kehidupan kami.
kekuatan di dalam hidupku hanya ku dapat di dalam-Mu, bahwa Engkau ajaib dalam setiap langkah-langkah. Haleluya. Kami akan siapkan hati kami menerima setiap taburan firman. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan hidupku, kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap jalan Yesus. Ajab Kau Yesus, ajab Kau Yesus, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Kekuatan hidupku saya sanggup, kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Legatku setia menopangku, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Yesus, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Ajaib Kau Yesus, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang selamanya. Kami siapkan hati kami menikmati kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami, pikiran kami, roh kami, supaya tidak ada benih yang terbuang. Tapi kami adalah tanah-tanah yang baik, dan setiap benih dapat tumbuh di tanah hati yang terbaik, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih. Sucikan kuduskan kami oleh darah anak domba Elohim.
Kami serahkan waktu yang ada sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Vena pariente benaventuranza abundante siempre. Saudara semua diberkati Yahweh Yeshua HaMashiach berlimpah-limpah selama-lamanya. Haleluya. Mungkin tadi Mami itu ngomong pakai bahasa Jawa ya. Mungkin ada yang tidak ngerti. Ya. Seperti petung repes tengah. Petung repes tengah itu 7,5 rupiah. Jadi zaman dulu itu kan memang masih ada sen bahkan ya. Ada sen, ada ketip, ada seringgit. Seringgit itu 2,5 rupiah. Ya zaman saya masih berlaku itu uang-uang seperti itu ya. Jadi Mami itu mau cerita sebetulnya papi saya itu kan waktu sekolah itu boleh dikata itu prestasinya itu paling bagus gitu. Olahraga maupun ya pelajaran, kan orangnya kan disiplin juga belajar gitu. Jadi banyak cewek-cewek itu yang ngesiri papi gitu. Jadi pacarnya itu banyak, ganti, tapi nggak ada yang cocok. Padahal pacarnya itu kaya-kaya, itu papi cerita sama saya dulu. Tapi kena orang desa kok ya jatuh hati gitu ya. Ya itu yang Mami mau ceritakan. Jadi Mami itu babat ya. Babat itu 70 kilo dari Surabaya kira-kira. Kota Wingko, tahu Wingko nggak? Ya itu Wingko Babat. Dari ketan, dari santan, parutan kelapa, gula pasir. Sama ya mungkin kasih vanila sedikit atau apa gitu. Ya itu. Jadi Mami itu dari situ Babat. Dekat Jombang itu. Ya. Mami padahal nggak sekolah tinggi. Hanya orang pasar gitu ya, karena jualan di pasar memang. Tapi papi jatuh cinta sama Mami. Nah, karena papi itu seneng orang yang lugu, orang yang polos, yang tidak ngetrik, yang tidak pakai make up gitu. Mami kan tidak make upan gitu. Di desa ya mau make upan apa. Sedangkan di kota itu cewek-cewek kaya-kaya itu ya semua sudah wajahnya tidak orisinil saudara. Nah papi itu seneng yang orisinil seperti itu gitu. Jadi sampai sudah menikah sama Mami pun, Mami itu nggak boleh pakai makeup yang berlebihan, gitu ya. Ya memang seperti itu. Jadi Mami itu artinya itu dipilih papi. Bayangkan kalau bukan Mami ya, toh, saya pasti nggak ada ini. Ya. Nah, jadi itu yang Mami mau saksikan. Saudara mungkin kalau mendengar itu kan, waduh itu cerita berapa puluh tahun yang silam ya toh. Itu pasti 65 tahun yang silam itu ya. Tapi begitulah orang tua. Nanti saudara kalau sudah tua ya gitu. Suka cerita ke anak cucu itu hal-hal yang sudah lalu ya. Tapi hal-hal yang lalu itu selalu ada hikmahnya ya. Apalagi di dalam Yahweh Yeshua HaMashiach. Semua pengalaman-pengalaman dari kakek nenek itu harus diceritakan kepada anak cucu cicitnya. Agar apa? Agar ada suatu tradisi yang terus menerus yang dipegang teguh oleh umat Elohim. Jadi saudara harus tahu bahwa ya cerita orang tua itu didengarkan ya, enggak apa-apa. Jangan wah apa ini cerita apa membosankan. Oh saudara enggak tahu. Kekristenan itu ada sampai hari ini itu karena tradisi lisan. Karena para matriah, jadi para bapak dan ibu orang beriman sejak zaman dahulu mulai Adam dan Hawa, diteruskan sampai Abraham, Ishak, Yakub, sampai semua orang Israel. Semua itu ketika belum ada kitab suci, maka mereka itu menceritakan dengan mulut mereka Yahweh itu seperti apa yang dia kehendaki, apa yang harus dilakukan manusia. Dan itu sebabnya akhirnya terpelihara sampai hari ini. Jadi tanpa cerita dari orang tua,
maka kita semua tidak ada yang jadi Kristen, saudara, enggak ada. Jadi itu namanya tradisi lisan, ya. Dan kitab suci kita ini dituliskan berdasarkan tradisi lisan juga. Tidak semuanya, ada yang nubuat para nabi, tapi juga banyak yang tradisi lisan. Kalau saudara baca Injil Lukas misalkan, Lukas berkata bahwa dia menuliskan Injil ini, Injil Lukas ini berdasarkan keterangan, jadi verbal dengan mulut, keterangan dari orang-orang yang tahu cerita tentang Yesus Masiah. Karena Lukas sendiri nggak tahu. Ya, jadi dari cerita dia kumpulkan, jadi kayak wartawan zaman sekarang itu, ngumpulkan data-data, informasi-informasi, lalu dia tuliskan itu. Nah, itu namanya tradisi lisan. Tradisi lisan bisa jadi tulisan, ya. Ya, tulisan yang dihafalkan, yang diceritakan berulang-ulang jadi tradisi lisan kembali, gitu ya, saudara. Nah, pagi hari ini saya akan khotbah tentang temanya. Mungkin bagi saudara yang di tempat ini, ya, wah sudah ngerti, tapi nanti dulu, ya. Meskipun sudah ngerti, tapi kadang kita bisa goyah. Kadang banyak pengertian-pengertian di sekitar kita yang berubah. Kekristenan hari-hari ini tidak seperti 40-50 tahun yang lalu, saudara. Bahkan kekristenan sekarang tidak sama dengan 10 tahun yang lalu, ya. Jadi kalau saya ikuti perkembangan doktrin, dogma, perkembangan gerakan-gerakan orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, itu berubah total. 10 tahun belakangan ini perubahannya itu drastis, saudara. Nah, yang akan saya khotbahkan temanya adalah 1/10 atau perpuluhan, masihkah berlaku? Nah, itu judulnya, ya. Mungkin saudara berpikir, wah kami selama ini kan memberi perpuluhan. Tapi memberi perpuluhan tanpa pengertian itu tidak berguna, saudara. Sama dengan saudara datang ibadah di sini tanpa pengertian, tanpa mengasihi Yesus, itu juga tidak berguna. Itu sebabnya saya perlu mengkhotbahkan ini juga bagi para subscriber dimanapun. Karena apa? Karena sekarang ini begitu banyak serangan-serangan dari orang yang ngaku pendeta, yang berkata bahwa 1/10 itu tidak lagi berlaku. Alasan yang paling banyak dipakai adalah itu hanya untuk bangsa Israel, ya. Itu untuk kaum Lewi, itu alasan kedua. Sedang pendeta itu bukan kaum Lewi. Kaum Lewi itu diberi persepuluhan karena kaum Lewi tidak punya rumah, tidak punya tanah, katanya begitu, ya. Nah, itu narasi-narasi seperti itu akhirnya banyak menjadi ragi dari orang-orang beriman yang sudah tekun berpuluh-puluh tahun melakukan persepuluhan, tapi akhirnya goncang hati mereka. Nah, itu yang saya lihat di YouTube, memang seperti itu. Tetapi saya ingin berpesan kepada jemaat, selagi saya hidup, apa yang menjadi kebenaran firman itu harus saya beritakan apa adanya. Saudara, saya barusan minggu lalu saya lihat YouTube Daud Tony. Daud Tony berbincang-bincang dengan pendeta Thomas itu. Daud Tony berkata bahwa tahun 2050, perhatikan ya. Ini kan 2026, jadi masih 24 tahun lagi. 2050, dia berkata itu adalah pertengahan masa pemerintahan antikris. Ya, saudara ngerti maksudnya? Si antikris atau si dajjal itu dinubuatkan dalam firman, dia akan memerintah itu 7 tahun. 3,5 tahun pertama, dia mengizinkan bangsa Israel melakukan ibadat, ritual, persembahan kurban-kurban di bait suci 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun, jadi itu tengah-tengah, dia melarang persembahan kurban-kurban dan dia meletakkan dirinya bersinggasana di ruangan Maha Kudus. Dan dia mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan dia minta disembah. Nah, yang dikatakan Daud Tony bahwa tahun 50 adalah masa pertengahan pemerintahan si antikris, itu maksudnya itu seperti itu, ya. Itu dimulainya masa kesusahan Yakub, di mana orang Israel akan benar-benar menderita
ya. Karena mereka diperintahkan menyembah si Dajjal, bukan menyembah Yahweh Elohim. Itu 2050, masih 24 tahun yang akan datang. Saya setuju dengan kata-kata itu. Saudara, ada orang yang berpikir Yesua akan segera datang. Oh tidak. Sebelum manusia durhaka itu dinyatakan, Yesua tidak akan datang. Itu dengarkan itu baik-baik. Jadi Yesua tidak akan datang di bawah tahun 2050. Masih ada 24 tahun kita diberi waktu hidup. Saudara hitung-hitungan aja. Kalau saya sekarang 63, 24 tahun lagi berarti 87. 87 tahun. Masih ada enggak ya kira-kira saya? Saudara umurnya berapa? Tambahkan. Loh, saudara kan tidak tahu umur saudara. Mati besok juga enggak tahu, betul enggak? Tetapi yang ingin saya katakan adalah secara umum ya, kita ini masih panjang. Waktu yang akan kita lalui masih panjang. Mungkin ya, saya akan lihat kalau kemurahan Yahweh, cucu-cucu saya yang paling kecil adalah Caleb. Dave Caleb ini masih umur 8 bulan lebih, ya toh. Kalau 24 tahun lagi paling enggak umurnya kan 25 ya. Nah, 25 tahun itu wah, seorang pemuda yang matang sudah. Bahkan itu boleh menikah istilahnya. Bagaimana dengan keadaan kerohanian cucu saya? Saudara, saya itu selalu berpikir ya, selama di Bukit Hermon 28 tahun, mungkin lebih ya 28 tahun. Selalu yang saya pikirkan adalah bagaimana keadaan jemaat Bukit Hermon puluhan tahun mendatang. Itu yang selalu saya pikirkan. Ya, ketika yang tua-tua sudah dipanggil Elohim, yang muda-muda generasi itu menggantikan. Apa yang akan dilakukan oleh generasi yang mendatang? Saudara, itu sebabnya penting sekali orang tua untuk mendidik anak-anak mereka di dalam Yahweh Yeshua Masih. Karena percayalah, kemurtadan itu akan terjadi masif atau besar-besaran. Nilai-nilai spiritual yang lama itu ditinggalkan. Kekusukan dalam ibadah itu disepelekan. Sekarang aja kelihatan. Coba kalau saudara ibadah 6:30 tapi datangnya jam 7 atau 7 kurang 15. Saudara mungkin tidak sadar. Tapi saudara sedang menyepelekan, merendahkan, tidak menghargai Elohim. Kalau saudara janjian ketemu orang bisnis, obyekan yang banyak, puluhan juta, ratusan juta, bahkan saudara kok terlambat. Kalau bisa saudara datang lebih awal, betul enggak? Saudara naik pesawat aja takut ketinggalan, 2 jam di depan saudara sudah berangkat. 1 jam sebelum pesawat itu take off, saudara kalau bisa sudah ada di bandara, betul enggak? Tetapi bagaimana dengan ibadah? Elohim sumber kehidupan kita, yang memberi nafas dan detak jantung setiap detik. Mengapa penghargaan kepada Dia kurang sekali? Daud Oni berkata bahwa 10 tahun mendatang gereja-gereja ini banyak yang tutup, kembali online meskipun tidak ada pandemi. Ibadah online, dia berkata. Nah saudara, apa artinya? Kenapa ibadah online? Saudara tahu mengapa ibadah online disenangi orang? Karena ketika ibadah online, jemaat itu tidak dikenal oleh gembalanya, betul nggak? Betul nggak? Kecuali dia memperkenalkan dirinya, ya toh? Beberapa subscriber Hermon Hill Channel memperkenalkan dirinya, bahkan ingin bergabung dengan kita di tempat ini. Tapi yang lain kan tidak ingin dikenal. Kenapa? Karena orang itu tidak mau berkomitmen. Orang-orang itu maunya selamat,
tapi tidak mau melakukan kewajibannya, tidak mau diajar ini, termasuk persepuluhan itu tadi, masalah uang. Itu sebabnya mereka senang online, saudara. Kalau di gereja datang, misalkan di Bukit Hermon ini ya, sebulan sekali saudara maju ke depan, kasih sepersepuluh, sepertujuh. Bayangkan kalau saudara nak ngasih, kan malu sama yang lain-lain. Kan malu. Lah itu yang mereka hindari. Itu sebabnya ibadah online itu mereka suka, saudara. Saya sendiri tidak suka ibadah online, terpaksa. Tapi saya selalu berharap melalui ibadah online itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang memang mencintai kebenaran, orang-orang pilihan Elohim. Jadi saudara perhatikan, waktu kita masih panjang. Justru karena masih panjang itu beban semakin berat. Kalau di pundak saudara-saudara memikul beban, beban itu tidak pernah berkurang. Tapi waktunya yang ditambah, capek enggak? Capek, saudara. Dan kalau orang capek itu biasanya menyerah, betul enggak? Menyerah, waduh sudah enggak kuat, berhenti saja. Itulah nanti yang banyak akan terjadi. Sudah dinubuatkan oleh para nabi, teruna-teruna, orang-orang muda akan letih lesu, berjatuhan di jalan, karena mereka lapar dan haus akan firman. Bukan lapar haus akan makanan jasmani, itu semua akan berkelimpahan, tapi lapar haus akan firman, akan kebenaran. Mengapa? Karena firman sudah ditinggalkan, kebenaran dilupakan, saudara. Dilupakan. Ya, ada dua orang apologet Kristen yang paling top di Indonesia. Itu selalu menyerang tentang sepersepuluh. Dia bilang gembala-gembala itu tidak boleh lagi mengajarkan persepuluhan kepada jemaatnya. Itu enggak berlaku lagi. Tidak boleh memperkaya diri dengan cara seperti itu dan sebagainya. Barusan mereka konten, dua orang ini omong-omong, para dua apologet ini omong-omong, saudara. Dikontenkan, saudara, dimasukkan. Saudara tahu apa yang dibicarakan? Mereka yang anti perpuluhan, apa yang dibicarakan? Yang satu bilang, waduh kamu pengikutmu banyak ya, berapa ratus ribu. Dari YouTube kamu sudah dapat banyak ya. Kamu mobilmu sekarang Lexus ya. Ngomongnya itu gitu, saudara. Saya dengarkan terus. Saya tidak menyangka dua orang ini ngomongnya seperti itu. Saudara ngerti ya maksud saya? Saya pikir mereka ini memang menegakkan kebenaran, tapi doktrinnya memang berbeda, tapi mereka tulus. Saya pikir begitu. Nah, saya kan tidak pernah nyurigai orang yang jelek, tidak mau saya. Tapi loh kok ngomongnya kok gitu. Lalu yang satu bilang, oh Lexus. Gini loh, kalau kamu tidak punya uang, di kontenmu itu ditulis siapa yang terbeban dengan pelayanan ini rekening saya, tulis seperti saya, nulis seperti itu, nanti masuk banyak, sudahlah. Ya memang kita ini pelayanan, ya memang sedikit tidak murni, ya nggak apa-apa. Maksudnya motivasinya itu loh, saudara ngerti ya? Ternyata untuk uang, ya nggak apa-apa lah sedikit tidak murni. Yang penting kita kan tetap melayani. Saya kaget mendengar itu, saudara. Padahal yang ngomong ini apologet ini yang masih muda ini diundang ke gereja besar-besar di Indonesia bahkan di luar negeri. Khotbah. Tapi ternyata ngomongnya seperti itu. Dan dua orang ini berbeda, yang satu Katolik, yang satu Kristen Ortodoks. Tapi berteman mereka, doktrinnya beda. Doktrinnya berbeda, saling menyerang. Tetapi ketika berbicara tentang uang, mereka sepakat jadi satu. Tahu artinya apa? Masih ingat khotbah saya minggu lalu? Tahu temanya apa? Bagaimana iblis menghancurkan kita melalui harta, melalui uang. Iblis mau menyatukan konsep tentang keuangan bahkan di gereja. Untuk apa? Memberontak kepada Elohim. Saudara harus tahu, semua hal
yang berkenaan dengan perintah-perintah Elohim itu oleh iblis pasti saudara akan diajarkan kembali, tapi berkebalikan. Kalau Yahweh berkata itu milikku, kembalikan. Iblis bilang itu milikmu, kamu punya hak untuk tidak mengembalikan. Bisa ngerti? Ya, buah ini nggak boleh dimakan. Siapa bilang? Yang lain tidak boleh dimakan, ini boleh dimakan. Lah kan semua dibalik tuh. Sembahlah Yahweh Elohimmu. Dia bilang sembahlah aku. Pokoknya iblis itu selalu membalik kitab suci. Begitu aja saudara. Semua dibalik. Firman berkata perjanjian baru itu membuat Yahweh mengukir, menempatkan Torahnya di dalam hati umatnya. Tapi iblis berkata orang yang hidup dalam perjanjian baru tidak lagi hidup menurut Taurat. Taurat itu tidak berlaku lagi. Dibalik enggak? Ya dibalik semuanya. Nah saudara, itu siasat iblis tidak pernah berubah. Satu hal yang saudara bisa tahu bahwa itu adalah iblis. Ketika ada siapapun mengajar itu berkebalikan dengan firman, itu pasti iblis. Sudah nggak perlu saudara bingung-bingung. Misalkan begini, ilah bangsa-bangsa adalah berhala, kan gitu kan? Ilah itu artinya Tuhan. Tuhannya bangsa-bangsa yang bukan Israel ya, itu berhala. Tetapi sekarang tidak. Oh, yang disembah orang agama ini agama itu sama, Tuhan yang sama. Tidak, saudara. Firman katakan itu berhala kok. Ya sudah, yang mereka sembah siapa? Itu sebabnya saya katakan dalam khotbah saya, bolehkah orang Kristen ikut merayakan Imlek? Ya, no? Ya jawabannya tidak boleh. Imlek itu tidak menyembah Yahweh Yesus Masiah, menyembah dewa dewi. Bagaimana saudara ikut acara-acara seperti itu? Nah, jadi mungkin saya ini pendeta yang dianggap kuno, saudara. Dianggap kurang pergaulan. Dianggap saya ini tidak mengikuti zaman. Loh, memang kita tidak boleh mengikuti zaman. Kitab suci kita ada ini karena orang-orang percaya itu nggak ngikuti zaman. Tapi mereka mengikuti Yahweh Elohim, saudara. Saudara tahu kata Ibrani itu artinya apa? Ngerti Ibrani itu artinya apa? Bangsa Ibrani itu nggak ada. Yang ada orang Ibrani. Kalau bangsa itu Israel. Bangsa Israel adalah orang Ibrani. Orang Ibrani belum tentu bangsa Israel. Ibrani itu artinya musafir, saudara. Itu kalau di Indonesia kan. Orang yang keluar dari lingkupnya, lalu dia menyeberang ke tempat yang lain untuk mengikuti Elohim yang hidup. Itu orang Ibrani maksudnya. Jadi Abraham itu orang Ibrani. Karena dia meninggalkan kebudayaan, latar belakang, keluarga semua. Dan mendengar panggilan Elohim dalam hidupnya. Dan dia keluar meninggalkan semuanya. Itu orang Ibrani. Semua kita itu bisa jadi orang Ibrani. Tapi kita bukan orang Israel. Kita orang Indonesia. Ada yang dari suku Jawa, Cina, Minasa, kan macam-macam. Tapi kita orang Ibrani seharusnya. Karena tidak mengikuti dunia ini. Itu yang dimaksud dengan Ibrani, saudara ya. Jadi saya akan khotbahkan itu 1/10 masihkah berlaku. Mengapa? Karena banyak orang Kristen sekarang goyah. Ketika ekonomi terjadi krisis. Ini demo banyak ini di Jakarta ya. Para mahasiswa, demo. Ya masalah uang, kan demo ini masalah uang, saudara. Ya memang, sampai ada sale Indonesia dijual. Karena sudah mau bangkrut ini negara ini. MBG harus dihapus. Marah-marah, saudara. Pokoknya sudah. Kalau ngelihat itu saudara, angel turu. Kalau mendengar berita-berita seperti itu,
ini otak ini rasanya penuh. Semuanya ini masalah keuangan. Itu sebabnya saya merasa perlu untuk jemaat Bukit Hermon mengerti bagaimana kita tetap eksis, bagaimana kita bisa bertahan sampai 24 tahun mendatang. Untuk kita tidak berkekurangan, untuk kita tetap terpelihara. Dan satu-satunya janji Elohim kepada umatnya, itu masalah 1/10. Jika engkau mengembalikan milikku 1/10, kubuka tingkap-tingkap langit, dan aku akan mencurahkan berkat kepadamu. Itu janji Yahweh Elohim. Saya selalu berkata, kalau ada orang berkata, itu kan untuk orang Israel. Di kitab Maleakhi itu kan Yahweh menegur orang Israel. Orang Israel itu manusia atau bukan? Orang Israel itu alien atau manusia seperti saudara? Saya punya prinsip, apa yang Elohim perintahkan pada bangsa Israel, kalau itu baik dan mengandung janji, mengapa kita tidak? Ada orang, enggak bisa, itu kan hanya untuk orang Israel. Loh, kalau orang Israel melakukan 1/7 itu untuk orang Israel kan. Tapi nanti saya katakan, Israel itu enggak ada yang 100% Israel. Kalau Israel diberkati, memberi 1/7 itu nanti tahun ke-6 berkatnya 300%. Loh, kenapa kita tidak ingin? Mengapa tidak kita lakukan? Untuk jemaat yang melakukan itu, saya ada catatannya semua. Berkatnya berlipat ganda memang, betul. Kalau tidak, dia Elohim yang mati, bukan hidup. Kalau sampai saudara kekurangan uang, itu karena manajemen yang keliru. Tapi kalau saudara bisa mengikuti jalur yang benar, saudara pasti berkatnya luar biasa. Ya, itu yang saya lihat pada jemaat yang ada di sini, juga diri saya sendiri sama. Nah, saudara, saya kan pernah berkata, kalau ilmu militer atau ilmu tempurnya Israel diadopsi oleh Indonesia, itu Pak Sem, betul ya Pak Sem ya? Israel hebat toh, persenjatanya hebat, teknologi peperangannya hebat, apalagi sekarang menggunakan AI semua, dan jago AI di dunia itu Israel. Kenapa bangsa-bangsa mengadopsi? Teknik pertanian yang luar biasa, teknik bangunan yang hebat dari Israel. Kenapa diadopsi? Tetapi kenapa giliran firman Yahweh untuk Israel yang memberkati dia, pendeta-pendeta bilang, enggak perlu, kita bukan orang Israel, enggak perlu ngikuti. Itu suara Yahweh atau suara setan? Itu suara setan. Karena setan tidak mau kita yang bukan orang Israel diberkati sama dengan orang Israel. Setan nggak mau. Itu jawabannya, saudara. Bagaimana mungkin apa yang Yahweh ajarkan pada bangsa Israel itu mewakili semua manusia di bumi, bukan hanya untuk bangsa Israel. Pendeta-pendeta yang pinter-pinter ini berkata, itu hanya untuk orang Israel, bukan untuk gereja. Bukan. Tapi kalau yang lain tentang Israel, tentang pertaniannya, tentang teknologinya, komputernya, apa saja, kedokteran, semua diadopsi, dipelajari baik-baik. Lah itu lucu nggak? Lucu nggak? Ya lucu, itu namanya cara berpikir yang standar ganda. Yang dia tidak seneng, yang dianggap merugikan dia bilang nggak berlaku. Yang menguntungkan dia bilang, oh berlaku. Ya begitu, saudara. Saudara tahu bangsa Israel. Bangsa Israel itu nggak pernah sebagai satu bangsa utuh. Dalam arti asli dari Yakub, tidak. Saya tanya, Yesua itu orang asli Yahudi atau enggak? Ayo. Yesua itu loh asli orang Yahudi, orang Israel atau enggak? Tidak. Memang dia dari suku Yehuda. Tapi saudara, dimulai dari Boas dan Rut. Rut itu wanita Moab. Ketika menikah dengan Boas,
Maka ini menurunkan Raja Daud, Isai Raja Daud. Raja Daud ini bukan asli orang Yehuda. Boasnya dari suku Yehuda boleh, tapi Rutnya bukan. Saudara. Belum lagi nanti bukan Rut, Rahab. Rahab itu, tahu Rahab? Orang mana? Orang Kanaan asli. Salah-salah bangsa Filistin, betul nggak? Ini juga nenek moyangnya Yesua. Yesua itu nggak asli orang Yahudi. Hanya karena si pria itu dari suku Yehuda, karena orang Israel itu saudara mengikuti galur gennya itu dari seorang ayah. Jadi tetap Yesua disebut dari suku Yehuda. Apakah asli? Tidak. Tidak asli. Dengan demikian Yesua itu memang bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk semua bangsa yang lain, saudara. Ya, ya itu jadi orang Israel itu sejak keluar dari Mesir itu nggak pernah mereka itu bangsa Israel asli, tidak. Memang betul 12 anaknya Yakub itu ada di Mesir. Tetapi mereka beranak cucu, akhirnya masuk juga orang-orang asing. Asal mereka mau disunat, mereka jadi bangsa Israel. Bahkan sejak zaman Abraham, hamba-hambanya Abraham semua yang orang asing semua itu, mereka jadi orang Ibrani juga. Dan pada akhirnya mereka juga bersatu dengan bangsa Israel. Saudara baca aja firman. Dan orang-orang dari suku yang lain, misalkan Abraham itu punya istri yang ketiga, namanya Ketura. Anaknya Ketura itu ada 6 anak laki, termasuk bangsa Midian, Yoksan dan sebagainya. Saya tidak hafal nama-namanya. Ini saudara, Midian ini yang paling bikin ribet bangsa Israel. Padahal ini anaknya Abraham sendiri. Dan pada akhirnya ini bangsa-bangsa ini, termasuk anaknya Ketura ini bangsa Asyur nanti, itu juga gabung dengan bangsa Israel. Itu semua saudara bisa baca ayatnya ada. Jadi bangsa Israel kini itu nggak ada yang sungguh-sungguh bangsa Israel. Seperti bangsa Indonesia ini. Ayo coba, bangsa Indonesia ini ada dari ras asli pribumi. Ada orang, saya orang pribumi. Nanti dulu orang pribumi. Nanti dulu bapakmu dari mana, ibumu dari mana. Bilang pribumi. Saudara di sini ada yang pribumi? Tahu pre-bumi. Sebelum bumi ada kamu ada gitu ya. Atau adanya sejak awal bumi diciptakan. Ada yang di sini? Tidak ada. Kamu kan campuran semua. Papi saya campuran Dayak dan Cina. Mami saya Cina Babat. Lalu campuran itu Dayak dan Cina. Nah ini Dayak itu campuran antara Mongol dan orang-orang asli Dayak. Sedang orang asli Dayak sendiri itu campuran dari mana? Ada lagi. Ternyata orang Dayak itu campuran bangsa Israel dengan bangsa yang ada di suku-suku yang ada di Kalimantan. Jadi orang Dayak, orang Indian itu ternyata itu orang Israel, saudara, yang terpencar ke seluruh muka bumi. Loh, jadi saya ada darah Israel juga, saudara. Anak-anak saya, cucu saya ada juga. Ditambah lagi ada yang Gorontalo, ada yang asli Minahasa, yang Tata Aran, ada yang Fikini Tinoor, Cina Tinoor ini. Mamanya asli Tinoor Minahasa, papanya asli Cina dari Jalan Maspati di daerah sana, di daerah Surabaya. Tuh, campuran apa? Coba saudara lihat dirimu sendiri, asli atau campuran? Itu sebabnya namanya Indo. Indo itu artinya campuran. Ya saudara, orang kalau ngomong orang itu orang Indo. Itu bukan orang Indonesia, Indo itu. Nah, ada lagi toh, Cindo, Cina, Indonesia. Orang Cina asli tapi lainnya di Indonesia, katanya Cindo. Nah kalau orang Jawa kawin dengan orang Cina, namanya apa? Apa? Ampiang, saudara. Ampiang itu kacang tanah, kacang merah dengan gula Jawa.
Kacang merah dari Cina, gula Jawa dari Jawa. Jadi kalau Cina dengan Jawa kawin namanya ampiang. Ampiang itu di sini ada, dijual, di Gul ada itu. Itu loh. Yang manis, ada gula merahnya, ada kacang tanahnya itu loh. Tapi ojo makan itu yang geblak. Jangan makan itu ya. Nanti saya bilang ampiang, saudara nyari, iki opo ampiang, tak pangan ya enak. Ya, jadi gitu ya saudara ya. Sekarang saya ajak saudara membaca ya, Imamat 27. Saya baca ayatnya, semua saya baca, nanti saya terangkan dengan cepat. Saya tidak mau lama-lama pagi ini. Pak Gembala bilang tidak mau lama-lama. Maksudnya itu tidak lama-lama, itu nggak sampai 3 jam. Imamat 27. Saudara kalau ngelencer jalan-jalan ke Mantos berapa jam? Saya tanya, kalau ke Mantos berapa jam? Pernah ke Mantos cuma 2 jam pulang? PP-nya aja 2 jam Pak. Minim 3 jam ya. Betul enggak? Tapi 1 jam di sana tuh gak cukup nang Mantos. Nang Trufam, nang Mega Mall, meskipun sudah terbakar ya tetap ada lah yang bisa dilihat, dimakan di sana. Belum lagi nanti ke Freshmart, belum lagi ke Intergrosir, ke Lotte. Kalau ke Manado berapa jam? Kalau ibadah 3 jam sudah bilang lamanya. Gitu ya? Itu cinta dunia atau cinta Yesus? Cinta Yesus atau cinta dunia? Jawab sendiri. Keluaran Imamat 27 ayat 30 sampai 32. Saya akan bacakan ya, ayat semua buka kitab sucinya ya. Demikian juga segala persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon adalah milik bumi dan seisinya miliknya siapa? Ya, itulah persembahan kudus bagi Yahweh. Jika seseorang mau menebus bagian dari persembahan 1/10 itu, ya harus menambah 1/5. Mengenai segala persepuluhan dari lembu atau kambing domba, setiap hewan ke-10 dari segala yang lewat di bawah tongkat gembala harus menjadi persembahan kudus bagi Yahweh. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik atau yang buruk, dan janganlah ditukar. Jika orang menukarnya juga, baik hewan itu maupun gantinya harus kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang disampaikan Yahweh kepada Moshe di Gunung Sinai untuk orang Israel. Ya memang untuk orang Israel. Memang konteksnya waktu itu bangsa Israel kok. Lah apakah kalau untuk orang Israel konteksnya itu untuk Israel, lalu tidak berlaku untuk kita? Lah gitu buaan aja kitab sucimu saudara. Nggak ada di kitab suci. Ini untuk orang Indonesia, kan tidak ada. Memang kitab suci mana? Mau kitab sucinya orang Muslim juga tidak ada. Ini perintah untuk orang Indonesia, kan tidak ada. Mau Tripitaka, Weda, apa saja, kan tidak ada. Ini untuk orang Minahasa, kan tidak ada. Ya untuk zamannya itu Nabi itu ngomong. Tapi apa berarti untuk Israel toh? Saya kan bilang, bangsa Israel yang asli itu nggak ada. Bahkan di antara kita banyak darah Israel kita nggak sadar. Dan orang Israel di Israel pun sekarang itu campuran, saudara. Nggak ada yang asli itu nggak ada. Hampir tidak ada. Ya, jadi 1/10 itu miliknya siapa? Itu loh, miliknya Yahweh. Apapun ya, kalau saudara ternak domba, setiap yang ke-10 dihitung, dombamu buahnya ini, setiap ke-10 dihitung, ini milik Yahweh, perpuluhan ini milik Yahweh. Tidak boleh dipilih-pilih. Kalau dipilih, waduh ini apik, seneng, aku sayang, warnanya bagus, tak tukar, ditambah 1/5 nilainya. Itu aturannya ada, saudara. Nah sekarang kita baca di dalam Kejadian 28. Kejadian
Kejadian 28 haleluya. Ayat 16. Kejadian 28 ayat 16. Yakub bangun dari tidurnya lalu berkata, sesungguhnya Yahweh ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Kita baca ayat 20 sampai 22. Lalu Yakub bernazar, jika Elohim menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Yahweh akan menjadi Elohimku. Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Elohim, yaitu Betel. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu. Bukan sekali, tapi selalu. Saudara, sekarang Kejadian 14 ayat 18 yang mulai. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Elohim yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Elohim yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Elohim yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Abram pun memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Sekarang kita baca Matiah atau Matius 22. Lompat sekarang. Matius atau Matiah 22 ayat 32. Akulah Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub. Ia bukanlah Elohim orang mati, melainkan Elohim orang hidup. Yahweh Elohim berkata, akulah Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Ia bukanlah Elohim orang mati, melainkan Elohim orang hidup. Ayat 17 Matiah 22 ini ayat 17 sampai 21. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Namun Yesua mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Ia bertanya kepada mereka, gambar dan nama siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan nama kaisar. Lalu kata Yesua kepada mereka, berikanlah milik kaisar kepada kaisar, dan milik Elohim kepada Elohim. Ya, ada orang bilang Yesua tidak ngajar 1/10. Lah, ini kata-katanya ini ngajar 1/10 enggak? Yang menjadi milik Elohim itu apa? 1/10. Tadi kan sudah ayatnya dibaca di dalam kitab Imamat. 1/10 adalah milikku. Berikan pada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, dan milik Elohim kembalikan kepada Elohim. Ya. Kita sekarang akan baca ayat terakhir. Matiah 24. Matiah 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahan tiba. Injil yang dimaksud adalah Injil kerajaan, ya. Injil, ya, kerajaan ini. Perhatikan kata kerajaan. Injil kerajaan ini. Masih ada ayat terakhir, Lukas 11. Ayat terakhir ini, ya. Lukas 11 ayat 42. Namun celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu memberi persepuluhan dari min, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih terhadap Elohim. Hal-hal tersebut, yaitu persepuluhan, harus dilakukan tanpa mengabaikan
keadilan dan kasih terhadap Elohim tanpa mengabaikan yang lainnya. Di sini Yesua tetap mengajarkan persepuluhan kan? Ya. Ada orang yang bilang, pendeta, Tuhan Yesus tidak pernah ngajar perpuluhan. Dua momen Yesus mengajarkan persepuluhan. Nah, sekarang saya mau tutup kitab suci saudara, supaya saudara ngerti persepuluhan itu apa. Bukan sekedar memberikan 1/10 uang di gereja, bukan. Saudara perhatikan, Injil kerajaan ini akan diberitakan sampai kesudahan zaman. Injil itu berita baik. Injil itu berkenaan dengan janji Elohim. Injil itu pertama diberikan kepada Adam dan Hawa. Keturunan wanita ini akan meremukkan kepala ular. Itu Injil, itu berita baik. Injil diulang lagi kepada Abraham. Oleh keturunanmu Abraham, semua bangsa akan diberkati. Itulah Injil. Dan itu kitab suci nulis Injil kepada Abraham, ya. Penulis kitab Ibrani maupun Rasul Saul ngomong itu adalah Injil. Nah, saudara, di zamannya Yesua, maka Yesua berkata selalu bahwa Injil itu bukan sekedar janji, bukan sekedar suatu kabar baik, tetapi Injil itu selalu berkenaan dengan suatu kerajaan. Ya, ini yang tidak dimengerti oleh pendeta-pendeta yang berkata nggak perlu perpuluhan lagi, karena mereka nggak mengerti soal kerajaan ini. Saudara, kerajaan itu ada aturannya nggak? Ada penduduknya, warganya, ada rajanya nggak? Ya. Suatu ketika orang-orang Farisi ini ingin mencoba Yesus, karena orang Israel waktu itu kan dijajah oleh kekaisaran Romawi. Mereka itu nggak terima kalau dijajah. Nggak ada tuh orang senang dijajah, betul? Apalagi sudah dijajah harus bayar pajak. Ya, ngerti ya? Nah, perhatikan ini, konteks ini penting sekali. Jadi ini bukan pertanyaan orang Farisi, ini bagus sekali, karena itu mencerahkan kita tentang persepuluhan itu apa. Jadi ketika orang-orang Farisi tanya, kami ini harus bayar pajak ke kaisar atau enggak? Yo, jawaban, kalau Yesus bilang enggak perlu bayar kaisar, maka Yesus akan ditangkap oleh tentara Romawi. Tapi kalau Yesus berkata, oh iya harus ngasih, maka Yesus dianggap pengkhianat bangsa yang kok bela penjajah. Bisa ngerti? Ya. Jadi orang Farisi ini wah pikirnya cerdas mereka. Ini pasti Yesus tidak bisa jawab ini. Kangelan, dilema ini. Gampang Yesus Elohim saudara, dibuat dari karo ciptaan ini sipil nggak nopo-nopo gitu. Sudah tunjukkan uang yang berlaku, yang kamu pakai untuk jual beli, tunjukkan. Yesus cuma tanya, itu gambarnya siapa? Terus namanya siapa? Tulisannya siapa? Gambar dan nama kaisar. Saudara tahu, kalau uang zaman dulu itu saudara selalu dicetak itu, kalau uang-uang koin Romawi ya, itu dicetak itu berdasarkan siapa yang menjadi kaisar saat itu. Artinya semua itu miliknya kaisar. Jadi kalau itu gambarnya kaisar, tulisannya namanya kaisar, misalkan Tiberius, ya sudah itu miliknya dia. Nah Yesus bilang, nah, berikan kepada kaisar apa yang menjadi miliknya kaisar. Lalu Yesus itu nyambung, berikan kepada Elohim apa yang menjadi miliknya Elohim. Lu kenapa? Yesus kok nyambungnya dengan perpuluhan? Karena persepuluhan itu saudara diberikan oleh warga kerajaan Samayim. Bukan sekedar orang-orang Kristen yang kalau kerja dapat uang atau berkat apapun kasihkan 1/10. Tidak.
Ini dalam konteks kerajaan. Jadi bangsa Israel secara fisik ketika mereka dijajah oleh Kaisar Romawi, maka otomatis mereka di bawah otoritas kekaisaran Romawi. Dan ketika mereka ada di bawah kekaisaran Romawi, maka kembalikan apa yang menjadi milik Kaisar Romawi, yaitu pajak. Dan ternyata dalam kerajaan Injil kerajaan yang diberitakan, kerajaan Samayim yang Yesus selalu katakan dalam perumpamaan, itu persepuluhan itu sama dengan pajak. Ngerti nggak saudara? Di sini siapa yang tidak suka bayar pajak? Motor saya tahun 95 itu nggak pernah terlambat bayar pajak tiap tahun. Tahun 95. Motor itu belum tentu saya pakai 3 bulan sekali, enggak. Hanya saya panasi di tempat. Saya hampir enggak pernah gunakan itu. Tapi pajaknya hidup dan bayar terus setiap tahun. Kenapa? Karena Yesus berkata, kembalikan, berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya. Saya mau mentaati Yesus. Pajak itu sudah ditetapkan pemerintah, itu haknya dia, berikan. Jangan nunda-nunda pajak saudara, termasuk PBB, semua pajak apapun. Karena kita tinggal di negara Indonesia. Nek gak gelem bayar pajak nang Indonesia, ya ojo jadi warga negara Indonesia, gitu loh maksudnya. Lalu kalau kamu tidak mau bayar pajak di kerajaan Samayim, tidak mau mengembalikan miliknya Yahweh, yaitu 1/10, itu pajaknya 1/10. Ya kamu tidak usah tinggal di kerajaan Elohim. Saudara, saya keras ya, meskipun saya nggak teriak. Tapi orang yang tidak memberi 1/10, orang itu jangan berpikir dia ada dalam kerajaan Samayim. Dia di luar. Tegas saya katakan, dia di luar. Dalam konteks kerajaan ada pajak yang harus dibayar. Pajaknya adalah milik Yahweh, itulah 1/10. Saudara tidak mau memberi, atau saudara memberi tapi saudara curang, saudara tidak jujur, saudara di luar kerajaan. Masih ada 24 tahun ke depan. Tugas saya masih panjang dan berat untuk ngomong tentang keuangan. Karena iblis mau menghancurkan kita melalui harta kita, termasuk melalui persepuluhan. Dia mau menghancurkan kita. Saudara, suatu ketika kerajaan dunia akan digoncang. Tujuannya apa? Firman katakan, Rasul Saul berkata, suatu ketika kerajaan dunia akan digoncang. Agar apa? Agar kerajaan Elohim nyata sebagai kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tahu nggak saudara? Krisis terjadi di mana-mana. Itu hanya jalan Elohim untuk menyatakan bahwa kerajaannya tidak dapat digoncang oleh apapun. Dan itu adalah gerejanya. Bahkan alam maut sekalipun tidak bisa menguasainya. Saudara mungkin berpikir, apa hubungannya uang dengan kerajaan Elohim? Bukankah kerajaan Elohim itu sesuatu yang supranatural? Sesuatu yang bersifat rohani? Saya mau tanya sama saudara. Saudara ini makhluk rohani atau makhluk-makhluk materi? Saya tanya. Jawab. Orang yang sok spiritual, orang yang sok itu rohani kita ini. Kerajaannya itu kerajaan rohani. Betul, kerajaannya rohani. Kalau kerajaan Samayim itu hanya bersifat supranatural, spiritual, rohani, kenapa Yerusalem baru itu akan ada di Bukit Sion? Kenapa Yesus kalau datang kedua kalinya akan menjejakkan kakinya di Bukit Sion di Yerusalem? Dan gunung Sion itu akan terbelah menjadi 2 dan akan keluar sumber air yang luar biasa. Dan hari ini dengan satelit yang paling canggih ditemukan kandungan air yang luar biasa banyaknya di bawah Bukit Sion.
Banyak orang Kristen itu tidak mengerti. Dipikir kerajaan, kan gini, kita masuk surga besok, kita masuk surga. Saudara, kita tuh nggak pernah masuk surga. Yang dimaksud surga atau samayim itu firdaus. Dan itu hanya untuk roh kita. Tetapi ketika roh kita sudah mendapatkan kebangkitan, tubuh kita dibangkitkan dengan tubuh yang baru, kita tuh bukan di firdaus. Tinggalnya di mana? Di bumi. Jadi jangan menyepelekan kerajaan Elohim, Injil kerajaan. Jangan menyepelekan tentang keuangan. Banyak orang nggak mengerti. Saudara tahu, uang itu diciptakan oleh dunia untuk menjadi pesaing satu-satunya bagi Elohim. Yang menciptakan uang adalah iblis, bukan Elohim. Yang menciptakan adalah dewa Mamon, menginspirasi bangsa-bangsa untuk mereka menciptakan sesuatu yang bisa menjadi nilai tukar, yaitu uang. Dan Yesus berkata, kamu tidak bisa menyembah Mamon, yaitu uang, dan Elohim. Di seluruh kitab suci tidak ada saingan Elohim kecuali uang. Hati-hati saudara tentang keuangan. Kalau ada orang bilang, oh Pak Elisa ngomong perpuluhan itu, semua kan nyenengkan Pak Elisa. Saya senang, bukan karena uangnya, tetapi karena saudara ada di dalam kerajaan Elohim. Saudara tidak mau beri perpuluhan kepada saya, sakarepmu, kayak no pendeta Leo. Oh iya saudara, kasihkan pendeta lain. Dengarkan pendeta itu ngomong apa. Bertumbuhlah di sana. Saya selalu berkata, jemaat yang nggak suka di sini, silakan pergi keluar, cari gereja lain. Berikan persepuluhan kepada mereka. Itu sebabnya saya tidak pernah takut memberitakan persepuluhan. Tidak kayak pendeta-pendeta itu takut memberitakan. Takut jemaatnya lari. Saya tidak pernah takut saudara lari dari sini. Yang saya takuti saudara lari dari Elohim. Itu yang saya takuti. Saudara mau kemana saja silakan. Tapi jangan pernah meninggalkan Yahweh Yeshua HaMashiach. Saudara bukan milik saya. Saudara bukan jemaat saya. Bukan dombanya saya. Saudara itu dombanya Yeshua HaMashiach, saudara jemaatnya Elohim, betul nggak? Saya nggak punya apa-apa, saudara. Bahkan saya ini bukan milik saya. Hidupku ini bukannya aku lagi. Dia yang memiliki saya. Saudara juga miliknya dia. Saya nggak punya kepemilikan apapun terhadap saudara. Saudara perhatikan ya. Jadi apa hubungannya Injil kerajaan dengan uang? Loh, bagaimana? Saya mau tanya, yang namanya gereja ya, bukan denominasi gereja, tapi gereja sebagai tubuh HaMashiach atau tubuh Kristus. Perlu uang nggak? Perlu uang nggak? Ketika Yesus mengutus murid-muridnya, bawa pundi-pundi uang. Tapi ada pernah, jangan membawa uang apapun. Tapi apakah mereka tidak butuh uang? Oh, nanti dulu. Yesus berkata, nanti di jalan kamu akan diberi uang oleh orang-orang yang mau dilayani. Loh, itu baca saudara. Kerajaan Elohim, tubuh HaMashiach, gereja sebagai organisme, bukan sebagai organisasi denominasi. Itu tidak mungkin bisa ada di dunia tanpa uang. Saudara bisa beli kitab suci ini, perlu uang enggak? Orang yang nyetak kitab suci, perlu enggak beli mesin cetaknya? Perlu enggak gaji orang-orang yang pinter bahasa untuk menerjemahkan dari bahasa aslinya? Perlu enggak? Semua perlu uang. Kerajaan Samayim itu tidak bisa dipisahkan dari uang. Itu sebabnya kalau ada yang coba-coba berkata, oh yang penting itu hati kita untuk dia. Orang itu nggak ngerti apa-apa. Itu sebabnya dalam konteks persepuluhan yang Yesus langsung ajarkan dompleng kepada pertanyaan orang Farisi tentang boleh nggak, wajib nggak bayar pajak kepada Kaisar. Yesus langsung di situ mengajar tentang 1/10.
Berikan pada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, berikan kepada Elohim apa yang menjadi milik Elohim. Karena dua-duanya kerajaan. Cara mentafsirkan kitab suci itu seperti itu, saudara. Jangan dipenggal-penggal. Ketika berbicara tentang kekaisaran atau kerajaan, maka ada penguasanya. Dan Yahweh Yeshua HaMashiach adalah penguasa. Itu sebabnya mengapa Abraham itu enggak baca kitab suci tentang persepuluhan. Belum ada kitab suci. Taurat yang mengatur di dalam kitab imaman belum ada zaman Abraham, saudara. Tapi kenapa ketika Abraham bertemu dengan Melkisedek, dia langsung memberikan 1/10? Kenapa Yakub ketika dia tidur di tempat yang akhirnya dia namakan Betel, sesungguhnya ini rumah Elohim, aku bertemu dengan Elohim tapi aku tidak tahu, untung aku nggak mati, dia bilang. Dan di situ dia berjanji, aku akan memberikan 1/10 dari semua berkat yang kau berikan, akan selalu ku persembahkan 1/10 kepada. Saya, saudara, mengajarkan persepuluhan tidak pernah mengacu kepada imamat. Saya mengacu ke imamat itu bukan sebagai imamatnya, tetapi bukan sebagai ritualnya, tapi sebagai kata itu milikku. Kata milikku itu ada di imamat tadi, ngerti ya? Persepuluhan itu adalah milik Yahweh. Dan Yeshua tetap berkata ribuan tahun kemudian, berikan atau kembalikan kepada Elohim apa yang menjadi milik Elohim. Kamu harus memberikan persepuluhan, tapi jangan mengabaikan keadilan dan belas kasihan. Semua harus dilakukan. Dalam kerajaan itu komplit, saudara. Belas kasihan, kesetiaan, keadilan itu sesuatu yang bersifat spiritual. Jiwa orang yang penuh kasih kan, ya ketika ketemu ya kita tidak tahu orang itu penuh kasih, padahal orang itu penuh kasih, gitu loh. Itu berarti itu bersifat spiritual. Sekalipun nanti orang penuh kasih itu pasti dalam aplikasi hidupnya, ekspresi hidupnya kelihatan kalau dia penuh kasih, betul nggak? Nah, jadi tidak ada yang spiritual itu lalu tidak dituangkan, diekspresikan dalam bentuk yang materi. Hidup itu seperti itu. Dalam ilmu fisika atau kimia juga seperti itu. Manusia ini materi atau spiritual? Materi atau energi? Kedua-duanya. Ya, saya sudah terangkan fisika kuantum ya tahun lalu, sudah tidak akan saya ulangi lagi. Jadi saudara, kalau saudara itu ada dalam kerajaan Elohim, karena saudara mendengar Injil kerajaan, disinilah saudara, disinilah kunci dari keberhasilan gereja untuk tetap berdiri teguh di tengah-tengah krisis dunia. Ketika saudara mengerti bahwa di dunia ini ada kerajaan Elohim. Di dalam doa Bapa kami itu, Yesus berkata, datanglah kerajaanmu. Itulah Injil kerajaan yang diberitakan pada kita. Jadi kita dengar Injil itu bukan sekedar Yesus itu juru selamat, percaya dia selamat. Bukan. Tetapi Injil ini adalah Injil kerajaan. Dia mau mendirikan kerajaannya di bumi. Dan kerajaannya di bumi tetap ada sangkut pautnya dengan uang. Apologet itu mengecam pendeta yang ngajar perpuluhan, tapi dia rekeningnya dibuka, dia bilang ayo nyumbang aku. Lelah saudara, apologet ini tidak tanggung jawab kepada orang-orang itu. Itu bukan domba-domba yang dipercayakan Yahweh kepada dia. Dia tidak pernah doakan kalau sakit, dia tidak ikut susah kalau susah. Cuma kenalnya di online, tapi nyumbang semua diterima sama dia. Gilirannya seorang gembala yang sungguh-sungguh mengembalakan dengan jerih lelah, yang mengajar dengan sungguh-sungguh, dapat perpuluhan. Dia bilang pendeta itu tamak, pendeta itu kikir, pendeta itu mau memperkaya diri, pendeta itu mengeksploitasi jemaatnya. Bayang, itu kalau bukan suara iblis, suaranya siapa? Yang lucu saudara, ada lagi apologet itu ngomong gini,
Sudah tidak usah perpuluhan sama gembalamu, dibuat foya-foya. Dalam konteks Yesus berkata, berikan pada kaisar yang kaisar punya, berikan pada Elohim apa yang Elohim punya. Nah kalau apologet itu bilang tidak usah berikan perpuluhan, tidak perlu. Berarti saya balik ini ya logikanya. Berarti juga nggak perlu tuh ngasih kaisar. Gitu nggak? Tapi pendeta-pendeta itu tidak pernah, tidak berani ngajar. Jangan beri pajak ya. Malah dia bilang harus taat sama pemerintah. Karena pemerintah itu dari Tuhan. Bayar pajak. Orang Kristen yang baik bayar pajak. Malah dia khotbahnya gitu. Loh lucu tuh. Pemerintahan dari Tuhan, bayar pajak kepada pemerintah. Nek Tuhan ini dewek gak usah bayar. Ini bagaimana logikanya? Saudara bisa ngerti ya? Seharusnya pendeta-pendeta ini juga ngomong, nggak usah bayar ke pemerintah. Pemerintah koruptor. Apa ini korupsi? Nggak karu-karuan. Nggak usah bayar pajak. Gitu? Korupsi dan sebagainya itu duduk urusanku, saudara. Tanggung jawab orang itu di hadapan Elohim. Tapi kewajiban saya bayar pajak. Mau digunakan apa? Itu urusan dia dengan Elohim. Saudara kasih perpuluhan kepada seorang gembala, mau dipakai apa oleh gembala? Duduk urusanmu. Bisa ngerti gak? Urusan dia dengan Elohim. Kalau dia salah mempergunakan persepuluhannya, dia tersingkir dari kerajaan Elohim. Tapi saudara, kalau saudara memang adalah warga kerajaan Elohim, jangan coba-coba tidak memberi 1/10. Karena 1/10 diberikan sebagai tandingan dari dunia ini, kerajaan dunia ini. Ketika kerajaan dunia akan digoncang, orang yang hidup dalam kerajaan Elohim dengan tetap memberi 1/10, dia akan tetap dipelihara oleh Yahweh Elohim. Amin. Percaya? Buktikan kata-kata saya. 24 tahun mendatang, siapa yang tetap tegak berdiri? Orang Kristen yang tidak 1/10 atau orang yang dengan tekun memberikan 1/10 disertai hati yang mengasihi Yesus? Kita akan lihat. Karena akan terjadi murtad besar-besaran. Dan di sini saya berbicara kembali tentang keuangan. Karena saya lihat banyak yang tidak mengerti. Banyak yang hanya mikir, itu kan kewajiban. Bukan. Memang betul itu kewajiban. Tetapi bukan sekedar kewajiban yang ya bisa saudara abaikan. Banyak kewajiban manusia, tapi saudara bisa abaikan. Tapi ini tidak bisa. Tidak bisa diabaikan. Di kitab Maleakhi, saya tidak ajak saudara baca di sana, dikatakan, mengapa engkau merampok aku? Dalam hal apa kami merampok engkau ya Yahweh? Dalam hal 1/10 dan persembahan khusus yang lain. Kamu merampok aku. Saya pernah berkata, yang namanya miliknya Yahweh Elohim itu tidak pernah berubah. Apakah kalau dia berkata kepada bangsa Israel 3.500 tahun yang lalu, 1/10 adalah milikku, bumi dan isinya adalah milikku, lalu tiba-tiba saja di zaman perjanjian baru, zaman gereja, bumi bukan milikku, 1/10 bukan milikku? Ada ayatnya? Ada enggak? Saudara tetap percaya kalau 1/10 itu miliknya Yahweh? Percaya enggak? Kembalikan, persembahkan, dan jangan dikurang-kurangi. Saudara memberi tapi tidak jujur, tidak ada gunanya. Tapi itu akan mencelakakan saudara. Saya tidak bosan berkata bahwa gereja mula-mula yang berdiri ketika Kepa dan para rasul khotbah, gereja mula-mula itu berdiri, ribuan orang bertobat. Ada satu peristiwa yang ditulis dalam Kisah Rasul, yaitu tentang Ananias dan Sapira. Dua manusia, yaitu sepasang suami istri, yang mati karena uang. Dan itu bukan uangnya Yahweh, bukan tentang persepuluhan.
Uangnya sendiri, saudara. Tapi dia tidak jujur. Mengapa? Karena tidak ada uang sendiri itu. Semua itu miliknya Yahweh. Bisa ngerti gak? Tapi uang yang kamu miliki yang bukan persepuluhan, itu bukan pajak. Itu dari Yahweh Elohim. Tapi itu bukan pajak, kamu bisa gunakan. Tapi itu tetap miliknya Yahweh Elohim. Lah Ananias Sapira itu berjanji kepada Kepa, aku akan jual tanahku, seluruhnya akan kupersembahkan di hadapanmu untuk membantu orang miskin. Gereja mula-mula yang begitu miskin di bawah tekanan penjajahan Romawi. Ternyata setelah jual tanah, lihat uang banyak, jadi eman, saudara. Ananias Sapira ngelihat uang eman. Bayangkan dia jual ini tanahnya itu 10 miliar. Dia lihat, 10 miliar dikasihkan semua. Waduh rek, 5 miliar aja istriku setuju. Setuju suamiku, 5 miliar kan sudah banyak. Orang lain tidak ngasih, kita ngasih. Sudah lebih baik toh dia. Menurut dia lebih baik toh dari orang lain. Orang lain tidak jual tanahnya, tidak ngasih. Dia ngasih 5 miliar ini. Baik toh. Tapi apa yang terjadi? Mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Itu uangmu sendiri. Mengapa engkau berdusta? Mati langsung saat itu juga si suami. Tidak lama istrinya datang. Kepa berkata, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Baru saja orang yang mengangkut mayat suamimu baru saja lewat, dan kamu akan menyusul dia. Saat itu dia langsung mati juga. Tidak ada cerita dalam kitab suci yang berkenaan dengan gereja mula-mula yang begitu ironis seperti itu. Tidak ada. Apa kebetulan ditulis? Tidak ada yang kebetulan. Di situ Elohim mengingatkan kita betapa harus berhati-hatinya kita terhadap keuangan. Jangan bilang kita ini hidup dalam anugerah Pak. Jangan nakut-nakuti Pak. Hidup dalam anugerah, jangan nakut-nakuti. Saudara kalau nyekolahkan anak, nguliakan anak, saudara harus bayar tepat waktu nggak? Semua uang semester, uang kuliah, uang apa aja, bahkan uang skripsi, nanti uang wisuda, semua harus diberikan gak? Kalau tidak diberikan, bisa lulus? Tidak usah bayar. Gitu. Untuk hal yang jasmani, kamu begitu berpegang pada kewajibanmu. Padahal itu hanya untuk sekolah. Bagaimana dengan hubungan kalau kamu itu warga negara kerajaan Samayim yang memang harus kena pajak, yaitu 10%. Kenapa kamu kok tidak mengindahkan? Mengapa? Semua itu dari iblis. Saya tidak nakut-nakuti, tapi orang hidup dalam anugerah sudah seharusnya takut dan gentar. Firman berkata, kamu harus takut dan gentar kepada Elohim. Justru karena kamu diselamatkan oleh anugerah, maka kamu harus menghargai sungguh-sungguh anugerah itu. Jangan menyepelekannya. Jangan menganggap hal itu sesuatu yang bisa kamu remehkan. Itu maksudnya hormat, takut, dan gentar. Loh, saya tidak nakut-nakuti siapapun. Saudara tidak perlu takut kalau hidupmu beres, betul nggak? Kalau persepuluhanmu beres, takut apa kamu? Tapi kalau perpuluhanmu tidak beres, kamu harus takut memang. Kenapa ada cerita 5 darah yang bijak dan 5 darah yang bodoh? Apa itu tidak membuat kita takut? Tidak takut kalau kita adalah yang bijak. Tapi kalau kamu bodoh, kamu perlu takut nggak? Ya perlu takut. Saya bukan menyebarkan roh ketakutan, saudara. Kembali ya. Saya tidak mengacu kepada seremonial di dalam kitab Imamat.
Tapi Rasul Saul berkata bahwa Taurat dituliskan karena terjadi banyak pelanggaran. Sejak Abraham, Ishak, Yakub dan semua, mereka selalu memberikan persepuluhan sebagai kesaksian batin mereka ketika mereka bertemu dengan Elohim. Ketika mereka sudah dijajah 400 tahun di Mesir, mereka ngasih perpuluhan enggak? Saya tanya, kasih perpuluhan? Dikasihkan pada siapa? Mereka budak di Mesir 430 tahun. Mereka sudah melupakan tentang persepuluhan itu. Itu sebabnya dalam Taurat dituliskan kembali. Ingat bahwa nenek moyangmu memberikan persepuluhan. Jadi jangan dibalik logikanya. Oh, kalau perpuluhan itu berarti kita ini hidup dalam Taurat. Loh, Taurat ini mengingatkan Israel sebelum Taurat ada. Nenek moyangmu Abraham, Ishak, Yakub itu kasih perpuluhan. Kenapa kamu tidak? Bisa ngerti ya sekarang logikanya? Meskipun Ishak tidak dikatakan memberi 1/10, saya yakin 100%, 1000% dia beri. Ayahnya beri, anaknya memberi, masa dia tidak memberi? Itu sudah nggak mungkin. Tradisi lisan itu sudah disampaikan ribuan tahun. Saya mau tanya, kenapa Abraham memberi persepuluhan? Kenapa Yakub diceritakan memberi 1/10? Kenapa Ishak tidak diceritakan? Saya pernah berkata bahwa Ishak mewakili itu tipologi dari Yeshua HaMashiach sendiri. Yeshua HaMashiach tidak memberi persepuluhan kepada siapapun karena dia pemilik persepuluhan. Bisa ngerti nggak? Abraham memberi 1/10 karena dia tipologi dari orang beriman di seluruh muka bumi. Yakub memberikan persepuluhan karena Yakub adalah tipologi dari umat Elohim atau gereja. Jadi orang itu saudara, kalau bertemu dengan Elohim, ketika Abraham bertemu Melkisedek, dia ketemu sama siapa? Dia tanya, ketemu sama siapa dia? Melkisedek adalah Raja Salem, tidak bersilsilah, tidak berawal, tidak berakhir, tidak punya ibu, tidak punya ayah. Siapa dia? Yeshua HaMashiach itu sendiri. Itu sebabnya Melkisedek membawa roti dan anggur. Itu yang Yeshua ketika perjamuan malam terakhir. Makanlah roti ini karena ini adalah tubuhku. Minumlah anggur ini karena ini adalah darahku. Abraham bertemu, bersuka cita hatinya karena dia bertemu dengan Sang Masiah, Juru Selamat alam semesta. Itu yang Yesus katakan pada ahli Taurat orang Farisi. Abraham bersuka cita karena melihat hariku. Hari di mana Yesus tersalib, Abraham melihat ketika dia lihat Melkisedek membawa roti dan anggur. Sehingga dia langsung memberikan 1/10 dari semua rampasan perang. Ada orang bilang, tapi kan cuma sekali. Siapa bilang Abraham memberi cuma sekali? Lah itu diceritakan itu kan ceritanya cuma saat itu kan. Yang lain kan tidak pernah diceritakan. Hati-hati ya saudara. Yang tidak diceritakan bukan berarti tidak ada. Apakah semua yang saya lakukan di rumah, di kamar saya, dengan anak cucu saya, semua tak ceritakan kepada kamu? Apa kalau saya tidak cerita berarti saya tidak melakukan? Hati-hati dengan logika-logika sampah seperti itu. Dalam ilmu logika itu sampah saudara. Ada pendeta bilang, ya memang betul Abraham kasih, tapi kan cuma sekali. Siapa yang bilang dia ngasih sekali? Tidak pernah dituliskan dia ngasih terus 2, 3 kali, 4 kali. Memang tidak ditulis. Apa yang tidak ditulis berarti tidak dilakukan oleh dia. Kitab suci ini saudara bukan kitab autobiografi atau biografinya seseorang secara lengkap detail. Bukan saudara. Yang krusial saja yang dituliskan.
Intinya yang mau saya katakan, ketika seseorang bertemu dengan Yahweh Yesus Masiah, mau tidak mau dia memberikan 1/10. Yakub belum pernah ngasih 1/10. Mungkin Ishak ayahnya belum pernah ngajar dia. Lah 1/10 ya apa? Dia belum pernah bekerja kok. Dia hidup bersama orang tuanya, hanya bantu orang tuanya. Tetapi ketika dia harus lari, karena melarikan diri dari Esau kakaknya, ketakutan mau dibunuh gara-gara hak sulung itu, dia lari ke pamannya Laban. Di tengah perjalanan dia berhenti capai, lelah. Di sanalah dia melalui mimpi Yahweh mendatangi dia. Mimpi didatangi Yahweh dengan didatangi Yahweh melalui mimpi beda, saudara, ya. Tahu bedanya? Kalau mimpi Elohim, itu banyak, saudara. Saya mimpi ketemu Yesua, banyak. Tapi kalau Yesua datang melalui mimpi, itu sedikit, saudara, nggak banyak. Bisa tahu bedanya nggak? Nggak tahu bedanya? Tahu ya? Ya. Kamu bisa aja mimpi ketemu malaikat. Tapi kalau malaikat menemui kami melalui mimpi, itu bukan mimpi, saudara. Didatangi malaikat, tapi melalui mimpi. Kalau kamu mimpi ketemu malaikat, itu cuma dari otakmu, saudara. Malaikatnya nggak ada tenanan, itu kamu cuma mimpi. Gitu ya. Nah, Yakub ini bukan mimpi ketemu Elohim, tapi Elohim menemui dia melalui mimpi. Sehingga dia berkata, sesungguhnya aku bertemu Elohim, dan ini adalah pintu gerbang Samayim. Lalu dia berjanji, semua berkat yang kuterima selalu akan ku persembahkan 1/10. Apa inti dari cerita ini? Tidak ada umat Elohim yang sungguh-sungguh kenal Elohim kalau dia tidak memberi 1/10. Itu enggak ada. 1/10 bukan sekedar pajak kerajaan, bukan sekedar kewajiban dari umat Elohim, bukan. Tapi adalah ekspresi dari orang-orang yang pernah bertemu dengan Elohim secara pribadi. Tidak ada gunanya saudara memberikan 1/10 tekun, tapi saudara nggak pernah bertemu pribadi dengan dia. Itu hanya seremonial. Sekalipun lebih baik seremonial seperti itu dilakukan daripada tidak. Paling tidak saudara masih melakukan kewajibanmu. Dan akan terus dibarui, supaya bukan hanya memberi 1/10, tapi hati dipenuhi kasih kepada Elohim, hati dipenuhi keadilan. Itu yang Yesus ajarkan. Yang satu dilakukan, yang lain jangan ditinggalkan. Jadi saudara, kalau ada orang Kristen yang tidak mau persepuluhan, itu hanya menunjukkan kalau dia itu belum pernah bertemu dengan Elohim secara pribadi. Cuma itu aja jawabannya. Itu sebabnya di kitab suci menyaksikan Abraham dan Yakub. Pertemuan-pertemuan mereka itulah yang menyebabkan mereka memberikan 1/10. Bukan berarti bahwa orang yang sudah memberikan 1/10 selama ini adalah orang yang pernah bertemu pribadi dengan Elohim. Jangan dibalik ya. Tetapi yang ideal adalah ketika seseorang bertemu pribadi dengan Yeshua Masiah, maka dia memberikan 1/10. Sebagai warga kerajaan Samayim, saudara wajib memberi pajak kepada sang raja sampai di Yerusalem baru nanti. Yerusalem baru, pintu gerbangnya terbuka, bangsa-bangsa masuk, bawa apa? Bawa pajak, saudara, bawa upeti. Saudara, kerajaan ini akan terus berlangsung dan pajak itu akan terus dikenakan, saudara. Selama kita masih ada di bumi ini, kita harus memberi pajak, yaitu 1/10, sebagai bukti bahwa kita warga kerajaan Samayim.
Meskipun kerajaan Samayimnya ini saudara nanti mengalami pemenuhannya di Yerusalem baru. Nanti kalau di Yerusalem baru, saudara nggak perlu bayar pajak. Karena saudara bukan warga biasa. Saudara jadi raja-raja. Saudara punya otoritas. Saudara memerintah bersama Yesus. Saudara yang terima pajak, saudara. Ngerti nggak? Saudara yang akan terima upeti pajak dari bangsa-bangsa. Saudara nggak perlu lagi kasih persepuluhan. Itulah saatnya di mana saudara nggak memberi persepuluhan. Ketika saudara menjadi raja bersama Yesus. Lah nek saiki kon dolong jadi raja, saudara. Raja opo? Kamu hanya anaknya raja. Tapi jangan diteruskan. Kalau anak raja berarti kita di pangeran. Jadi sebagai anak raja kita tidak perlu perpuluhan. Siapa bilang? Kita ini anak raja, tapi tetap hamba Yahweh. Jangan lupa status kita. Oh, saya sahabatnya Yahweh. Sopo sing ngangkat kon jadi sahabatnya Yahweh ku sopo? Seorang sahabat itu diberitahu oleh Yesua tentang semua yang isi hatinya. Kamu diberitahu enggak semua isi hatinya Yesua? Kagak. Jadi sahabatnya kamu? Kagak. Siapa kamu? Saya muridnya, Pak. Saya murid yang terus belajar. Beri aku telinga seorang murid. Nah, kamu muridnya, kamu juga hambanya, kamu juga mempelainya, kamu tunangannya, kamu kekasihnya, kamu domba-dombanya, kamu anak-anaknya. Semua status itu masih menempel di dalam hidup kita. Tapi di Yerusalem baru, kita dapat nama baru, dapat status baru. Kamu bukan anak, bukan sahabat, bukan hamba. Tapi kamu adalah saudara-saudaranya Yesus. Dia yang sulung dan kita saudara-saudaranya. Dia raja, kita juga raja. Memerintah bersama dia. Saat itulah kamu tidak perlu lagi memberikan 1/10. Selama langit dan bumi masih ada, selama kerajaan dunia bersaing dengan kerajaan Injil, maka kewajibanmu itu adalah memberi upeti atau pajak atau mengembalikan miliknya Yahweh Elohim. Dan itu disertai dengan janji berkat. Di Maleakhi dikatakan, persembahkan 1/10 dan kurban khusus. Persembahan-persembahan khusus akan kubuka tingkap langit dan akan kucurahkan berkat melimpah. 2 berkat. Tingkap-tingkap langit itu berbicara tentang berkat rohani. Saudara akan mengalami lompatan-lompatan dimensi dalam kerohanian. Ketika Yesus bangkit, maka dia mengatasi tingkap-tingkap langit. Jadi saudara, yang namanya alam semesta itu ada dimensi-dimensi supranatural yang tidak bisa dibuka oleh siapapun kecuali oleh Yesus Masiah. Dan ketika umat Elohim memberikan 1/10, tingkap-tingkap itu akan dibuka. Dibuka sehingga saudara itu hidup itu tidak lagi menurut pandangan manusia. Saudara tidak lagi menilai segala sesuatu dari cara berpikir manusia. Saudara dengan sendirinya otomatis saudara akan memiliki penilaian-penilaian yang di luar dimensi manusia ini. Itu yang dikatakan oleh Rasul Saul, orang yang memiliki Roh Kudus, dia bisa menilai segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak bisa dinilai oleh siapapun. Mengapa? Dimensinya berbeda. Jadi berkat rohani, saudara akan ada terobosan yang luar biasa. Itu yang dikatakan, kita sampai di ruang Maha Kudus. Tirai itu terbelah dan kita sampai di ruang Maha Kudus. Bertemu dengan tahta Elohim sendiri. Tidak ada yang lebih indah dari itu. Itu kalau persepuluhan diberikan. Janjinya itu seperti itu. Ketika engkau bisa memberikan 1/10 dengan hati bersuka cita, tulus dan jujur, itu paling tidak engkau sudah menunjukkan keberpihakanmu kepada
Elohim, bukan kepada Mammon. Sekalipun masih bersifat ritual keagamaan atau seremonial, tapi paling tidak sudah menunjukkan bahwa kamu tidak berpihak pada iblis, tapi berpihak pada Yahweh. Dan nanti hidupmu akan terus diproses. Kamu akan dipindah dimensi. Dan itulah yang kita inginkan. Manusia ilahi. Yang ada bukan karena benih seorang manusia, tapi dari benih Elohim sendiri. Itu berbicara tentang tingkap-tingkap langit yang dibuka. Tetapi selanjutnya di kitab Maleakhi juga dikatakan, akan kucurahkan berkat-berkat jasmani, sehingga tanganmu tidak bisa menampungnya. Kata tangan tidak bisa menampung itu bukan berarti bahwa berkatnya itu wakeh gak karu-karuan. Bukan. Tangan kita ada berapa? 2. Saudara bisa pegang sebanyak apa? Coba pegang beras di tanganmu, kiri kanan. Ada 1 kilo? Ada setengah kilo? Paling itu kalau tanganmu gini ya, gini, paling setengah on. Tidak percaya, timbangan nanti. Kecuali tanganmu itu gedenya 40 cm. Ada yang tangannya 40 cm? Kan ada. Paling setengah on paling banyak. Kalau kiri kanan cuma 1 ons. Apa artinya? Tanganmu tidak bisa menampung berkat. Artinya kamu akan diberi lebih dari apa yang kami butuhkan. Bukan kamu dibuat kaya raya. Perpuluhan bukan jalan untuk kaya raya. Tapi perpuluhan itu membuat Yahweh akan memberkati, memelihara kamu lebih dari yang kamu butuhkan. Kenapa dia memberi lebih dari yang kita butuhkan? Karena kita juga dijadikan saluran berkat untuk memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Kalau kita dikasih pas-pasan, bagaimana caranya kita bisa memberi kepada orang lain? Lebih dari kedua tangan yang kita tadahkan. Di sini saudara mengaku bahwa saudara diberi itu lebih dari yang kamu butuhkan. Buktinya bisa dilihat dari badan kalian, dari perut kalian, dari rumah kalian, dari handphone kalian, dari saldo uang di bank kalian, dari emas perhiasan yang kalian simpan. Lebih enggak? Saya tanya di sini, siapa yang tidak punya 1 gram pun emas? Baik emas putih, emas kuning, emas hitam. Tidak punya Pak, 1 gram aja, angkat tangan. 1 orang, ini suster ini. Nah ini, mami yang tidak punya emas, mami punya emas, mami. Ada tuh di tangan itu, bukan emas. Jadi mami tidak punya emas, tapi uangnya di saldo di bank banyak ya mami ya. Kalau uang banyak mami, tidak punya. Wah punya mami. Uangnya banyak mami itu di bank. Ini suster ini tidak punya punya emas sama sekali. Ini. Cuma 1 yang tidak ada. Dan ini bukan jemaat Bukit Hermon. Jemaat Bukit Hermon berarti semua punya toh. Meskipun 1 gram punya toh. Disimpan loh. Sesuatu yang disimpan itu dibutuhkan enggak? Yang tidak dibutuhkan saat itu. Artinya lebih dari yang kita butuhkan. Betul enggak? Jangan kaget kalau ada yang punya 10 gram, 50 gram, 100 gram, 200 gram. Jangan kaget. Rebeka itu, saudara-saudari kita yang kekasih itu, ketika meninggal, saudara ada 100 gram emas, logam mulia. 2 keping, 50 gram, 50 gram. Belum sepeda motornya. Belum uang-uang yang ada banyak, dia kan kreditur, dia ngutangi orang banyak. Itu kalau dijumlah itu puluhan juta juga. Belum lagi dia asuransi jiwa di Prudensial. Cairnya itu hampir kalau tidak salah 150 juta ke atas, hampir 300 juta. Setia 1/10, setia 1/7 si Rebeka itu diberkati berlimpah-limpah. Setiap tahun memberikan kepada gembalanya jauh melampaui 1/10 dan 1/7-nya. Itu kebiasaan dia. Ada jemaat yang tiap bulan memberi. Saudara tidak akan miskin dengan itu. Saya cerita ini bukan mempromosikan supaya saudara itu ngasih saya lebih, enggak loh ya. Saya hanya menyaksikan
Di Bukit Hermon ini orang yang setia, memberi 1/10, 1/7 dan semua apapun untuk pembangunan dan sebagainya. Tidak berkekurangan, saudara. Banyak hartanya, saudara. Kerja apa toh si Rebeka itu? Uangnya bisa banyak seperti itu. Ayo, saudara ngakui enggak? Dirimu sendiri ngaku enggak? Banyak simpanan? Banyak cadangan? Bilang miskin. Kalau saya tidak mengajar 1/10 28 tahun ini, bahkan sejak di Surabaya saya tidak mengajar jemaat untuk 1/10, saya yakin keadaan jemaat tidak seperti saat ini. Kalau sampai orang tidak 1/10 tapi berkatnya semakin melimpah, ingat siapa yang membuat itu? Siapa yang memberkati dia? Setan. Supaya kalau dia mati, dia rohnya masuk kerajaan alam maut. Hati-hati dengan harta. Iblis bisa memanipulasi tentang harta. Orang itu loh enggak perpuluhan, tapi hartanya banyak. Oh, boleh. Hartanya banyak. Saya mau tanya, kalau mati rohnya kemana? Kamu pikir enggak memberi 1/10 kalau kamu mati masuk Firdaus? Saya katakan tidak. Kamu masuk alam maut. Karena hal terpenting dalam keuangan kamu abaikan. Milik Elohim harus dikembalikan. Itu membuktikan kamu adalah anak kerajaan. Sehingga kalau kamu mati bukan masuk kerajaan alam maut. Saudara, untuk apa hartamu banyak? Untuk apa kamu menahan 1/10, 1/7 kamu tidak berikan? Tapi kamu mati, uang 1 sen pun kamu tidak bisa bawa. Betul nggak? Emas mau 1/miligram pun bisa bawa? Oh bisa Pak. Itu di peti mati dimasukkan semua emas peraknya, terus kamu bisa gunakan. Pencuri kuburan yang bedal, betul nggak? Kamu mau apa di sana? Masih ada 24 tahun ya sampai tahun 50. Mari berlomba, gunakan hartamu untuk kerajaan ini. Jangan asal ngomong doang. Aku rindu Yesus datang. Rindu Yesus datang tapi kamu numpuk kekayaan terus. Hei celakalah kamu orang-orang kaya, Yakub berkata, menjelang akhir zaman engkau tetap menumpuk harta dan kekayaan. Celakalah kalian. Mumpung masih ada banyak waktu, gunakan berkat untuk kemuliaan nama Elohim. Gunakan itu. Yahweh memberkati saudara semua. Terima kasih untuk semua kebenaran firman-Mu. Meteraikan dalam setiap kehidupan kami. Layakkan kami untuk menyembah Engkau, memuliakan Engkau, dan sebagai anak-anak kerajaan Elohim yang kekal. Terima kasih Bapa. Berkati kami melalui tubuh dan darah Yesus Masiah. Berkati saudara-saudara kami akan melayani kami. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami. Demi nama Yahweh Yeshua Masiah. Haleluya. Amin. Gracias. D. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Bapa, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya Yesus
persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Yesus permohonanku, terima Yesus persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Silakan bangkit berdiri. Hanya ini Yesus persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Yesus permohonanku, terima Yesus persembahanku. Pakailah hidupku sebagai bejana berguna bagimu. Pakailah hidupku sebagai bejana berguna bagimu. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Pada malam perjamuan yang terakhir, Yesus dengan murid-muridnya, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya, dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah dagingku, yaitu roti ini. Sebab barang siapa memakan roti ini, yaitu dagingku, dia tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yesus HaMashiach kita makan. Terima kasih. Terima kasih. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi kamu, darah yang telah membayar hutang-hutang kita semuanya dan sudah lunas dibayar. Darah anak domba Elohim menyucikan, menguduskan, memberkati dan memulihkan dan membarui hidup kita. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yesus HaMashiach kita minum. Terima kasih. Terima kasih. Kami memujikan besar-Mu, Maha besar Elohimku. Kami memujikan besar-Mu, Juru Selamat, Kau Rajaku,
Kau diberkati anak sekolah minggu remaja muda akan beribadah. Diberkati seluruh jemaat akan meninggalkan tempat ini dan kembalikan kami minggu mendatang dengan berkat yang terus berlimpah. Kami berdoa khusus untuk anak Asuriah, kalau masih ada di rumah sakit, jamah dan berikan kesembuhan. Terima kasih, ampuni segala dosa kesalahan orang tua dan juga Asuriah. Terima kasih Bapa, dan kami semua yang hadir. Kami diberi kesehatan, kekuatan, dipulihkan, dibarui hari demi hari. Kasih karunia rahmat anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yesus Masih yang memenuhi jiwa roh kami. Urapan Roh Kudus membarui sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Elohim kami demi nama Yahweh Yesus Masih. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu, buat pendamaian oleh kurban-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu. Terima kasih buat jaminan-Mu. Terima kasih buat jaminan-Mu. Amin. Shalom. Yesus Yesus memberkati. Haleluya. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Tidak ada yang punya payung. Kau Elohimku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Kau Elohimku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepada